Tema renungan malam ini adalah berita yang indah. Keadaan sekarang ini membuat kita benar-benar susah. Karena setiap hari berita-berita di handphone kita dan yang kita dengar benar-benar membuat kita tambah mumet. Mumet karena masalah virus yang semakin menjadi-jadi sehingga harus memakai masker sampai 2 lapis. Mumet juga karena dampak virus yang membuat pekerjaan kita semakin hari semakin susah pada saat ini. Mumet karena anak-anak menjadi stres karena terus di rumah. Dan masih banyak mumet-mumet yang lain lagi. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita bisa semakin hari semakin stres karena berita-berita dan kejadian yang ada di sekitar kita yang kita dengar lebih banyak yang menakutkan daripada yang menyenangkan. Kita ingin supaya berita-berita seperti ini tidak banyak mendatangi kita, supaya tidak mempengaruhi kita. Namun sulit, karena kita hidup di zaman di mana arus informasi begitu banyak dan begitu gampang didapatkan dan dikirimkan dengan begitu mudahnya. Susah. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita perbuat? Markus 5 ayat 25-34 menceritakan ibu yang sedang sakit perdarahan selama 12 tahun dan sudah angkat tangan terhadap penyakitnya karena sudah diobati sampai hartanya habis, tetapi dia tidak sembuh, bahkan ibu ini sedang menuju kepada kematian. Membayangkan apa yang akan dialami akhirnya membuat beliau stres, sedih, dan putus asa. Namun di dalam keadaan tanpa pengharapan itu, ibu ini kemudian mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Markus 5 ayat 27a mencatat, dia sudah mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus. Jelas berita yang didengar adalah peristiwa penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus yang berkuasa, yang penuh dengan kasih dan kemurahan itu sekarang sedang berada di kota beliau. Berita yang memberikan sukacita dan pengharapan di tengah-tengah keputusasaan dan kesedihan beliau. Kalau saja berita sukacita dan pengharapan ini didengar namun tidak diimani dan ditindaklanjuti, maka ibu ini tidak akan mengalami kuasa dan pertolongan Tuhan Yesus. Namun beliau mengimani dan menindaklanjuti dengan mendatangi dan menyentuh jubah Tuhan Yesus. Markus mencatat kemudian, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati dari belakang dan menjamah jubahnya. Maka berita sukacita dan pengharapan yang beliau dengar sekarang menjadi nyata, beliau sembuh. Berita-berita yang membuat kita mumet terlalu banyak lalu lalang di sekitar kita. Ini bisa membuat kita stres, dan kalau semakin banyak berita ini kita dengar, semakin tertekan kita pula. Di dalam keadaan yang sedang susah sekarang ini, kita butuh berita yang menopang, menghibur, berkuasa, menguatkan, dan memberikan pengharapan yang bersifat pasti dan bisa disandari. Dan itu adalah janji-janji firman Tuhan. Dengan firman Tuhan yang menghibur, menguatkan, memberikan pengharapan dan berkuasalah, kita bisa berdiri kokoh menghadapi gempuran berita-berita yang menyusahkan hati yang setiap hari berseliweran di sekitar kita. Jadi mari sebagai anak-anak Tuhan, setiap hari kita bersekutu dengan Bapa Surgawi dan menikmati berita-berita yang menguatkan tentang janji-janji firman-Nya, supaya kita kuat dan tenang di dalam menghadapi gelombang berita dunia yang tidak pasti ini. Setiap kali kita merenungkan janji-janjinya, kita katakan amin dan percaya, serta menyimpannya di dalam hati kita. Maka kekuatan, ketenangan, pengharapan, dan penghiburan Bapa Surgawi akan menaungi kita. Namun ingat loh, jangan 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Tetapi setiap hari membaca, merenungkan, supaya bisa mengingat dan mendengar janji-janji Bapa Surgawi di dalam firman-Nya dan mempercayainya, supaya kita kuat, tidak bingung, terhibur di tengah-tengah begitu banyaknya berita dan keadaan yang menyusahkan ini.
Karena Tuhan yang sudah berjanji memiliki kuasa untuk memenuhi janjinya. Jangan takut, percaya saja. Itu kata Tuhan Yesus kepada Bapak Yairus, juga kepada kita umatnya. Bapa Surgawi, tolonglah kami supaya di tengah-tengah keadaan dunia yang penuh dengan berita yang menyusahkan hati ini, setiap hari kami menemukan berita damai yang penuh pengharapan dan memberikan kekuatan di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya renungan malam ini menjadi berkat bagi kita semua. Salam kemenangan dari Billy Liline. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.